Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Ratini. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Agribisnis Tanaman di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 di unit kerja saya SMK Negeri Pertanian Pembangunan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan hari ini dapat berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga kepada KM silahkan dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Amin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kalau bertemu dengan Ibu berarti kita akan belajar mengenai pelajaran agribisnis tanaman hias. Nah, hari ini Ibu mau cek dulu nih, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Izin Bu, hari ini yang gak sekolah Kusnadi sama Lala karena sakit. Karena ada yang sakit, kita doakan agar teman-teman kita di rumah dapat sehat kembali. Teman-teman juga di sini selalu jaga kesehatan ya. Sekarang kita mulai untuk pembelajarannya. Silakan teman-teman amati. Nih, Ibu punya gambar. Nih, coba kalian amati. Kira-kira ada yang bisa memberikan pernyataan nggak? Gambar ini tuh apa yang kalian bisa amati kesannya? Saya Bu, Silakan. warnanya kurang berwarna Bu. Oke. Saya Bu, Ya. hijau monoton. Saya Bu, Ya. kesannya kurang estetik. Oke. Nah, betul. Apa yang tadi kalian sudah sampaikan bahwa tamannya hijau monoton, kemudian kurang estetik dan tidak berwarna. Nah, seperti yang kalian lihat, maka dari itu hari ini kita akan belajar mengenai penanaman tanaman hias. Berikut adalah capaian pembelajaran yang harus teman-teman capai hari ini. Yang pertama itu mengenai menerapkan penanaman tanaman hias. Kalian harus bisa mencapai dengan cara menentukan kriteria bibit tanaman hias dan mengonsepkan penanaman tanaman hias. Selanjutnya, kalian harus bisa melaksanakan penanaman benih dan bibit tanaman hias dengan cara melakukan penanaman tanaman hias. Jadi hari ini kita akan melaksanakan identifikasi langsung di lapangan bagaimana masalah-masalah yang ada di sekolah. Nah, nanti silakan kalian identifikasi, kemudian permasalahannya seperti apa. Nah, solusinya itu bisa nggak kita lakukan penanaman tanaman hias. Nah, sekarang Ibu akan bagi kelompok untuk teman-teman bisa lebih mudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Ibu akan bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Nanti kalian diskusi dan Ibu akan bagikan LKPD-nya. Setelah itu kita akan berkumpul lagi. Teman-teman sudah menggunakan pakaian lapangan. Ya, kita berkumpul dan ketemu di depan sarana pukul 8.30. Oke? Siap laksanakan? Siap.
Semua sudah berkumpul? Oke, semua sudah memegang LKPD-nya juga? Oke, sekarang kita akan melaksanakan pengamatan langsung di lapangan. Bagaimana masalah-masalah yang ada di sekolah kita, sehingga nanti teman-teman dicari solusinya seperti apa. Oke, nanti silahkan ditulis di lembar kerja ke-1. Oke? Oke? Nah, kita akan mulai ke GH Anggrek terlebih dahulu. Siap? Semangat? Oke. Sekarang kita sudah di lokasi pertama. Silakan teman-teman amati apa saja masalah yang ada di GH Anggrek ini. Nanti silakan cari solusinya seperti apa. Ya, silakan menyebar. Sekarang kan kalian sedang melaksanakan pengamatan ya. Kira-kira nih masalahnya apa kalau di sini? Oke, gimana Kus? Ini Bu, karena mungkin media tanamnya udah lama, jadi tanamannya itu jadi gak berbunga Bu. Oh gitu. Oke. Salah satunya mungkin karena si medianya udah lama. Tapi bisa jadi ya, jangan berpikiran kalau selalu si medianya itu udah lama. Bisa jadi kan karena kurang pupuk atau kurang sinar matahari ya. Oke.
Oke, sekarang kalian tadi sudah mengamati bagaimana masalah di lapangan. Semua sudah selesai? LKPD-nya sudah diisi? Oke, sekarang kalian silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Kelompoknya sudah Ibu bagikan sebelumnya. Ya, yang kemarin ya. Oke, nanti kalian lihat di lembar kerja kedua dan ketiga, silahkan kalian isi. Kemudian setelah itu, kita akan melaksanakan praktik sesuai dengan solusi yang kalian dapat. Jadi setelah itu nanti kalian langsung bergabung dengan kelompok, kemudian langsung mempraktekkan apa yang diinstruksikan. Oke? Jadi hasil pengamatan yang tadi itu, masalahnya itu tanaman yang tadi, ya jenis tanamannya yang tidak beragam, kan kurang beragam juga, terus tidak terawat, banyak gulmanya. Nah akibatnya itu bakal gimana sih? Nggak terjaga juga, nggak terjaga, tidak enak dipandang gitulah.
Martin, sejauh ini ada kesulitan tidak? Oke, lanjutkan. Assalamualaikum. Semua sudah kembali ke dalam kelas? Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillah semua sudah kembali ke dalam kelas. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk diskusinya. Tadi teman-teman sudah melaksanakan praktik di lapangan. Silakan olah kembali datanya seperti apa, LKPD-nya dilengkapi. Nanti setelah itu kalian siap-siap untuk presentasi ya. Oke, silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Nanti apa yang kamu tulis? Tadi kamu nanam apa? Tadi kami nanam krisan, Bu. Oh, kenapa nanam krisan? Karena bunga krisan yang di sekolah udah pada busuk, Bu, jadi kita tanam ulang. Oke, good. Lanjutkan lagi ya. Baik, Bu. Semua sudah selesai diskusinya? Kita siap untuk presentasi? Siap. Nah, yang pertama presentasi adalah kelompok Krisan. Kita beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok krisan akan mempresentasikan mengenai tanaman krisan yang sudah kami diskusikan tadi. Saya sendiri bernama Firman Imanuddin, di sebelah saya ada Muhammad Magi, ada Mila Lupita, ada Risma Priyanka, dan Nurani Alpina. Tanaman krisan yang diamati terdapat masalah yang kami temukan, yaitu terdapat pembusukan pada mahkota bunga. Yang kedua, terdapat bercak kuning dan bintil pada daun. Akibat dari masalah yang kami amati, terdapat pula akibat yang akan dialami pada tanaman krisan ini, seperti pertumbuhannya tidak maksimal,
merusak keindahan pada bunga, dan mengurangi proses produksi. Solusi, melakukan penanaman kembali karena pada masalah terakhir umur tanaman tidak produktif dan tidak memungkinkan berbunga dengan baik. Dan untuk kriteria tanaman hias yang siap ditanam adalah terbebas dari hama dan penyakit, sistem perakaran baik, bibit tumbuh seragam, bibit berupa stek yang terlebih dahulu diseleksi dan dipilih berdasarkan tinggi yang sama. Kesimpulannya, jadi kesimpulan kegiatan hari ini, setelah mengamati dan menganalisis masalah pada tanaman krisan, solusi dari masalah ini adalah mengganti menggunakan tanaman baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan. Apa saja alat dan bahan untuk penanaman krisan? Saya, Bu. Silakan. Apa masalah kalian sehingga kalian harus menanam tanaman krisan? Alat dan bahan yang kami gunakan, 1 cangkul, 2 bibit krisan, 3 pupuk kandang, 4 jaring, dan 5 pasak. Karena tanaman krisan yang ada di sekolah kami sudah tidak lagi produktif sehingga harus ditanam kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah dilaksanakan presentasi oleh semua kelompok, kita berikan tepuk tangan. Nah, untuk pembelajaran hari ini dari keseluruhan apa yang kita laksanakan, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Kesimpulan hari ini ditanami berbagai tanaman macam hias di sekolah agar terlihat lebih berwarna. Oke, karena Sarah sudah berani memberikan kesimpulan, maka Ibu akan kasih nilai 100. Kita bertepuk tangan. Setelah kesimpulan disampaikan, apakah ada yang ditanyakan kembali untuk pembelajaran kita hari ini? Cukup? Oke, kalau cukup, nih Ibu ada sedikit materi untuk mengulas bagaimana pembelajaran kita hari ini. Silahkan samakan dengan LPKPD kalian, barangkali ada hal-hal yang bisa kalian tulis kembali. Oke, tanaman hias. Nah, tanaman hias itu merupakan tanaman ornamen yang termasuk ke dalam tanaman hortikultura non pangan yang dibudidayakan untuk dinikmati nilai estetika dan keindahannya. Jadi beda dengan tanaman-tanaman yang lain seperti tanaman sayur, tanaman buah itu yang rata-rata dimakan. Kalau tanaman hias itu tidak dimakan, tapi dinikmati keindahannya. Selanjutnya faktor yang menyebabkan tanaman hias itu ditanam, yang pertama karena tanamannya sudah keadaan tidak berbunga, kemudian tanamannya juga sudah tidak membesar, selanjutnya tanaman dalam keadaan rusak, tidak tumbuh normal, bisa jadi juga karena kebutuhan ekonomi atau kebutuhan estetika. Sebagai penutup, Ibu akan bertanya ke siapa saja yang bisa menjawab secara acak. Oke, pertanyaannya. Apa saja tanaman yang kita laksanakan tadi penanamannya itu secara repotting? Bu. Oke. Jadi yang dilakukan praktik repotting yaitu tanaman anggrek dan kaktus. Oke, kita kasih tepuk tangan. Betul yang dijawab Magi, hari ini yang dilakukan repotting itu tanaman anggrek dan tanaman kaktus. Karena Magi sudah berani menjawab dan benar, maka Ibu kasih nilai 100. Alhamdulillah sudah dilaksanakan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk minggu depan disiapkan juga kita akan melaksanakan pembelajaran mengenai pemupukan tanaman hias. Jadi silakan teman-teman siapkan apa-apa saja materi-materi untuk dasar minggu depan kita belajar mengenai pupuk pada tanaman hias. Nah, karena alhamdulillah semua sudah belajar, kemudian kita juga sudah berdiskusi. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar teman-teman juga diberikan keselamatan dan kesehatan. Ya, apalagi sekarang kondisi cuacanya sedang tidak baik, teman-teman harus jaga kesehatan ya. Oke, silakan kalian untuk dipimpin berdoa. Duduk siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa.
Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa dapat diakhiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.